Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nelsi dari kelas 3A Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi tentang berpendapat melalui debat. Nah, pasti banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, apa sih debat itu? Maka sebelum saya lebih lanjut membahas tentang debat, yuk mari simak dan saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi hadirin. Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Raya Jakarta. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Telah ada bersama kita dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada tim afirmasi dan di sisi kiri saya ada tim oposisi. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim mengenai dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Menurut kami, plastik merupakan material yang praktis, hemat, dan tepat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Banyak benda-benda yang kita gunakan terbuat dari bahan plastik yang terbukti lebih mudah dan murah digunakan. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga peralatan makan dan minum, bahkan perabotan rumah tangga. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik adalah manusia, atau dengan kata lain manusia adalah subjeknya, mengapa plastik yang hanyalah objek justru dikambing hitamkan atas kerusakan lingkungan yang terjadi? Menurut kami, mengambing hitamkan plastik bukanlah hal yang tepat dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilakan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun bagi mikroorganisme untuk dapat mengurai limbah plastik. Penggunaan plastik berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon ditebang per tahunnya. Jika seperti itu, tidak selayaknya penggunaan plastik tetap dipertahankan. Harus ada alternatif lain untuk menggantikan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Bagaimana dengan tim afirmasi? Apakah ada tanggapan? Kami tetap pada pendapat kami, bahwa ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi, plastik merupakan material yang mempermudah kehidupan. Perihal sampah yang ditimbulkan akibat plastik, dapat dicanangkan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, yang diperlukan adalah edukasi untuk memberdayakan plastik. Satu hal lagi yang paling penting, menggunakan plastik tidak boleh dibarengi dengan membuangnya begitu saja. Dengan demikian, meski tetap menggunakan plastik, tidak lantas mengabaikan lingkungan. Mohon maaf, program 3R memanglah baik. Akan tetapi, saat ini sudah ada cetusan program 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair. Terdapat kata replace dan repair yang tingkatannya sudah di atas recycle. Jadi, menurut kami, edukasi daur ulang plastik tidaklah cukup. Edukasi harus lebih dari itu. Kesadaran tentang kebiasaan yang harus diubah dan diperbaiki jauh lebih penting. Baik, waktunya habis. Kepada tim afirmasi dan tim oposisi, dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih, moderator. Kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan plastik. Meski begitu, perihal lingkungan tetap tidak boleh diabaikan. Tim oposisi, silakan. Menurut kami, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat dimulai dari mengganti penggunaan plastik. Kalau kesadaran sudah terbentuk,
Selanjutnya dapat muncul inovasi-inovasi untuk menemukan produk penggantinya yang lebih ramah lingkungan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita. Namun, berbicara soal lingkungan, jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Anda yang menentukan. Nah, bagaimana? Setelah kalian menyaksikan video tadi, pasti kalian menemukan pihak-pihak yang sedang bertukar pandangan yang berbeda-beda yang disertai dengan alasan. Hal tersebut bukan hanya suatu argumen saja, namun untuk memecahkan suatu masalah sebagai esensi utamanya. Nah, setelah kita membahas tentang esensi debat, mari kita simak definisi debat dan teks debat. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan teks debat adalah teks yang memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Selain esensi, pasti di video tadi kalian juga menemukan unsur-unsur dalam sebuah debat. Yuk simak apa saja sih unsur-unsur dalam debat. Unsur-unsur dalam sebuah debat. Yang pertama ada mosi. Mosi adalah hal atau topik yang dibahas atau yang diperdebatkan oleh para peserta debat. Kedua ada tim afirmasi. Tim afirmasi adalah tim yang setuju dengan mosi yang akan dibahas. Ketiga ada tim oposisi. Tim oposisi adalah tim yang tidak setuju dengan mosi yang akan dibahas. Keempat, ada tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak condong terhadap salah satu pihak, dengan kata lain bersikap netral. Yang kelima, ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya debat. 6. Peserta debat. Dan yang terakhir, ada penulis. Penulis adalah yang mencatat dan menulis kesimpulan dari sebuah debat. Nah, di video sebelumnya pasti kalian juga menemukan tujuan dari sebuah debat. Apa sih tujuan dari sebuah debat? Debat bertujuan untuk menyampaikan dan mempertahankan sebuah argumen. Argumen yang berkualitas disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan pola pikir yang logis, seperti video debat yang kalian saksikan sebelumnya. Penyampaian materi debat cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.